Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku kelas 11 AKL 1 dan 2 ya. Pertemuan yang sekarang Bapak ingin membahas soal latihan yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan. Soal latihan ini tidak banyak yang mengirimkan hasil jawabannya, bisa disebabkan karena mungkin banyak kesulitan, dan yang Bapak sayangkan juga tidak banyak yang bertanya ya, atau bisa jadi ada beberapa kemungkinan sih. Mungkin kalian yang pertama kalian banyak kesulitan, atau yang kedua mungkin kuotanya sudah habis, kebetulan habis. Yang ketiga banyak keperluan lain mungkin, jadi tidak sempat mengerjakan dan akhirnya lupa dan lain-lain. Tapi di sini Bapak ingin memecahkan kemungkinan yang pertama, karena memang itu yang paling mungkin Bapak berikan bantuan untuk kalian ya. Kalau misalkan kalian itu kesulitan dalam mengerjakan soal latihan ini ya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal latihan kemarin itu soalnya seperti ini. Diketahui segitiga XYZ, sudut X-nya 60 derajat, ini besar sudut X-nya 60 derajat, Z-nya 45 derajat, dan YZ-nya 8 cm ya. Terus panjang sisi XY-nya berapa? Ini yang ditanyakan, XY-nya. Di sini kan kalian itu sudah belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, di sini Bapak tidak tidak memberitahukan ini menggunakan aturan sinus atau kosinus, tapi kalian harus mengidentifikasi apakah ini dengan menggunakan aturan sinus atau kosinus. Tapi di materi yang kemarin kan Bapak sudah kasih tahukan ke kalian kalau misalkan soal yang dicari dengan aturan sinus itu yang bagaimana, yang aturan kosinus itu bagaimana. Nah, untuk yang pertama, seperti biasa kalau ada soal seperti ini, kalian gambarkan dalam bentuk segitiganya. Segitiganya kasih nama XYZ ya, sesuai dengan apa yang tertera di soal. Terus masukkan semua ukurannya, X-nya 60 derajat, Z-nya 45 derajat, YZ-nya 8 cm, dan yang ditanyakan itu adalah XY-nya. Ya. Dari keterangan ini kalian bisa melihat ya bahwa yang diketahui dan ditanyakannya itu dua sudut dan dua sisi ya. Ingat yang kemarin, kalau misalkan yang diketahui dan ditanyakannya ada dua sudut dan dua sisi, berarti ini masuk ke aturan sinus ya. Aturan sinus itu berarti bentuknya seperti ini. XY per sin 45 derajat sama dengan YZ per sin 60 derajat ya. YZ per sin 60 derajat. Di sini Bapak akan tambahkan karena bisa jadi perkiraan Bapak salah. Kemarin mungkin waktu membahas Bapak tidak sampai detail sampai menentukan sin 45 derajat itu bagaimana caranya. Bapak kemarin anggapnya kalian itu sudah bisa semuanya, tapi bisa jadi di sini kalian ada kesulitan juga. Makanya Bapak akan jelaskan bagaimana cara mencari sin 45 dan 60 derajat. Untuk menentukan sin 45 dan sin 60 derajat di sini berarti kalau misalkan kalian yang belum hafal dengan tabel sudut istimewa, berarti bisa dilihat lagi tabel sudut istimewanya ya.
Ingat ya, kita mencari sin 45 dan sin 60 derajat. Berarti masuk ke sin 45 dan 60 derajat. Nah, di sini sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat berarti sin ini ada 45 derajat, ini berarti ini kan, ini. Nah, ini 45 derajat, terus yang bagian sinnya. Nah, berarti sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Terus sin 60 derajat, nah berarti sin 60 derajat, ingat sin itu adalah barisan pertamanya, berarti 60 derajat berarti yang ini. Berarti sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya, ingat sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 3. Terus bagaimana? Tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang tadi ya, kita masukkan. Nah, ini sin 45-nya ingat diganti dengan setengah akar 2 dan sin 60-nya adalah setengah akar 3. Nah, jadi bentuk persamaannya seperti ini. Ya. Ini untuk kalian juga kalau misalkan ada yang masih kesulitan sampai langkah sini, jangan malu-malu untuk bertanya ya, silakan sekecil apapun masalah yang kalian dapatkan dari soal ini ditanyakan saja. Oke, kita lanjutkan. Ini ingat, sin 45 derajat itu setengah akar 2 itu diambil dari tabel, dilihat dari tabel. Terus yang sin 60 derajat itu setengah akar 3 diambil dari tabel ya, dari tabel. Dan usahakan ke depan kalian bisa dihafalkan nilai-nilai sudut istimewa tersebut. Karena kalau misalkan di ulangan nanti kalian tidak boleh membawa tabel ya. Ini salah satu syarat yang harus kalian penuhi, yaitu menghafal itu ya, menghafal. Terus yang atas ini 8. Kenapa YZ diganti dengan 8? Ini insya Allah semuanya tahu lah ya. YZ-nya 8 karena ya ini kan YZ-nya itu adalah 8 cm, tinggal dimasukkan saja. Baik, kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Tadi sudah didapatkan XY per setengah akar 2 sama dengan 8 per setengah akar 3 ya. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini, selanjutnya untuk yang pembaginya, yang ini kan setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Untuk mempermudah pengoperasian, ini Bapak sarankan ke kalian. Ini sebenarnya ada banyak cara, tapi Bapak memberikannya caranya seperti ini untuk mempermudahnya. Jadi yang setengah akar 2 itu si akarnya itu naik ke atas. Ya kan, setengah akar 2 itu kan setengah dikali akar 2. Nah, setengah dikali akar 2. Jadi kalau misalkan ya. Jadi kalau setengah akar 2 itu kan berarti setengah kali akar 2 ya. Setengah kali akar 2. Kalau misalkan ada bilangan dikalikan dengan pecahan, sebenarnya bisa dulu. Kalau bisa dibagi dengan yang bawah silakan bagi dulu, tapi kalau nggak bisa tinggal kalikan ke atas saja. Ya. Tinggal kalikan ke atas. Karena akar 2 tidak bisa dibagi 2, berarti kita kalikan saja ke atas. Jadi didapatkan akar 2 dikali 1 berarti akar 2. Akar 2 per 2. Nah, kita masukkan pecahannya supaya lebih sederhana, jadi bentuknya seperti ini. Begitupun yang setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 berarti tinggal kalikan ke atas. Akar 3 kali 1 berarti akar 3. Berarti yang maaf. Untuk yang setengah akar 3 itu jadi akar 3 per 2 ya. Nah, ini perubahannya seperti ini. Ya.
Ya, nanti kalian pelajari perubahan ini. Kalau misal memang tidak masih belum paham, boleh ditanyakan ya. Ini Bapak membahasnya detail selangkah demi selangkah ya. Terus kalaupun misalkan masih kurang jelas, nanti oleh kalian tanyakan saja ya, ditanyakan saja, silakan. Selanjutnya, nah berarti nanti ini kan XY sama dengan akar 2 per 2 kita tulis lagi karena kita akan fokus mengerjakan dulu yang bagian kanannya ini ya. Ingat ya, nih. Perhatikan ini berarti 8 dibagi akar 3 per 2. Nah, intinya angka 8, ini angka 8 dibagi dengan ini pecahan ya, pecahan ingat ya. Waktu SMP kalau misalnya dibagi pecahan itu kan tinggal bisa jadi perkalian tapi tinggal dibalik ya. Pecahannya si pembaginya itu dibalik. Misalkan 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah kan berarti akan sama dengan 2 dikali, nah ingat awalnya pembagian bisa jadi perkalian terus, tapi yang pembagi pecahannya itu dibalik awalnya 1 per 2 jadi 2 per 1. Jadi hasilnya nanti 2 kali 2 dibagi 1 ya, dapat 4. Nah ini juga sama ya, awas jangan sampai kalian bingung karena angkanya kelihatan agak serem ya, agak serem karena mungkin agak kompleks lah kalau kelihatannya karena ada akarnya dan lain-lain. Padahal itu sama saja, ya, sama saja. Kita lanjutkan, ntar dihapus dulu ya. Selanjutnya berarti nanti kita ganti yang ini, yang sebelah kanan ini, jadi bentuknya seperti ini ya. Ingat ya, kenapa jadi 2 per akar 3? Kalian harus paham. Kalau belum ada jawabannya atau kalian masih bingung kenapa jadi 2 per akar 3, nanti kalian tanyakan. Bapak insya Allah akan menjelaskan kembali. Nah sekarang bagaimana kalau seperti ini, 8 dikali 2 per akar 3. 8 dikali 2 per akar 3 ya sama seperti yang tadi ya. Ingat ini berarti dikalikan dengan bilangan pecahan ya. Dengan pecahan berarti kalau misalkan kalau bisa dibagi akar 3 silahkan, tapi tidak bisa kan. Ya udah 8 dibagi akar 3 itu nggak bisa, berarti kalikan saja ke atas supaya lebih mudah. Sehingga 8 dikali 2 itu adalah 16 ya. 16. Nah, kita masuk. Berarti ini yang sebelah kirinya jangan dulu dioperasikan, nanti kalau misalkan ada yang belum terbiasa nanti malah jadi bingung ya. Jadi fokus dulu ke sebelah kanan. Oke. Nah, berarti XY dibagi akar 2 per 2 sama dengan 16 per akar 3. Nah, itu ya. Kita masuk. Nah, berarti sekarang untuk yang sebelah kanan itu sudah lebih sederhana ya, sudah lebih sederhana. Tinggal ini tidak bisa dioperasikan lagi juga. Di sini 16 dibagi akar 3 nggak bisa lagi. Berarti tinggal masuk ke yang sebelah kirinya ya, yang sebelah kiri nih. Nah di sini kan yang ditanyakannya XY ya, yang ditanyakannya itu adalah XY. Berarti supaya di sebelah kiri tinggal XY, berarti yang akar 2 per 2-nya itu pindah ke sebelah kanan. Pindah ke sebelah kanan. Perhatikan ya, ini pindah perpindahan ya dari ruas kiri ke ruas kanan. Berarti nanti kalau bagi berarti jadi kali ya. Kali terus si angkanya tidak dibalik, awas, tidak dibalik ya. Tidak dibalik karena ini adalah perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga didapatkan bentuknya seperti ini ke atas ya. Nih, XY sama dengan 16 per akar 3 dikali 2 per akar 2 ya. Di sini perkalian pecahan ini lebih mudah ya, lebih mudah sebenarnya. Jadi awas di anak-anakku yang ada di rumah, nanti jangan sampai kebingungan perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan mah tinggal yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Terus kalau ada yang bingung, kalau misalkan 16 dikali 2 itu gampang ya. 16 kali 2 jadi 32. 32.
Terus bagaimana Pak kalau misalkan akar 3 dikali akar 2? Kalau perkalian akar itu ya tinggal angka di luar dikali dengan angka di luar, di dalam dengan yang di dalam. Tapi di sini kan angka di luarnya tidak ada ya, atau ini angka 1. Jadi 1 kali 1 tetap 1, tinggal kita fokus dengan yang di dalamnya, berarti 3 dikali 2. Nah, ingat ini di dalam nanti. Jadi di dalam akar 3 kali 2 6, jadi akar 6 nantinya ya. Sehingga didapatkan XY sama dengan 32 per akar 6 ya. Selanjutnya XY sama dengan 32 per akar 6. Di sini perhatikan bentuk pecahan, terus pembaginya dalam bentuk akar ya. Ini adalah ciri-ciri bilangan yang harus dirasionalkan. Nanti kalian ingat-ingat lagi waktu kelas 10, yaitu merasionalkan pecahan bentuk akar ya. Ya. Jadi intinya seperti ini, kalau misalkan kalian mendapatkan angka pecahan, terus di bawahnya ada akarnya, ya itu berarti harus dirasionalkan. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Perhatikan angka yang di bawahnya. Di sini ada akar 6 kan? Nah, untuk merasionalkannya itu tinggal kalian kalikan saja, dikalikan dengan pecahan, yaitu akar 6 per akar 6. Jadi ikuti saja yang bawahnya. Kalau misalkan yang bawahnya akar 7, berarti dikali akar 7 per akar 7. Kalau akar 8, berarti dikali akar 8 per akar 8. Kalau misalkan 2 akar 3, ya tinggal masuk aja ke sini, dikali 2 akar 3 per 2 akar 3. Itu mudahnya ya, supaya lebih mudah untuk dihafal ya. Tinggal ikuti saja yang bawah. Terus ingat ya, kalau perkalian pecahan, intinya yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Ini tinggal kali ya atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Nah, untuk perkalian yang bawah, untuk merasionalkan di sini, nih, lihat di sini, untuk lebih cepatnya gini ya, kalau perkalian yang bawah pasti nanti kalau akar 6 kali akar 6, nanti yang bawahnya pasti jadi 6. Akar 7 kali akar 7 berarti hasilnya 7 ya. Nah, di sini akar 6 kali akar 6 berarti kalau dikalikan secara biasa kan akar 6 dikali akar 6 itu sama dengan 6 kali 6 berarti 36. Nah, 36. Akar 36 itu berapa? Ya 6. Nah, ini kalau misalkan, tapi terlalu, ya kalau misalkan bisa dikatakan ini jadi agak lama kan, padahal ada yang lebih simpel dan ini mudah juga untuk dipahami. Jadi akar 6 kali akar 6 itu jadi 6 ya, gitu aja. Akar 7 misalkan di bawahnya akar 7 kali akar 7 jadi 7 ya. Jadi yang bawah itu pasti selalu akan sama ya, akan sama. Seperti itu. Ya. Kalau yang atas bagaimana yang atas? Ini ada yang di luar, ada yang di dalam. Ingat perkalian dengan akar itu berarti yang luar kali yang luar, yang dalam kali yang dalam. 32 tidak ada yang dalam akarnya, berarti 1, anggap 1. Yang ini akar 6, di luarnya tidak ada, berarti anggap angka 1. Berarti nanti 32 dikali 1, ya. Nah, berarti 32. Terus yang ini kan di dalam akarnya berarti anggap saja 1. Jadi 1 kali 6 jadi 6. Jadi 32 akar 6. Ya, nih. 32 akar 6 per 6 ya, ingat akar 6 kali akar 6 jadi 6. Oke. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat di sini, biasanya jawabannya itu ini kalau misalkan pecahan, kalau di atasnya ada angka 32 misalkan akar 6, ini biasanya si akarnya itu didorong ke depan aja, tinggal didorong ke depan, jadi bentuknya seperti ini, 32 per 6 akar 6 ya, seperti itu. Terus sebenarnya kalau sampai sini juga udah ketemu jawabannya ya. Tapi kalau misalkan kalian nanti bertemu dengan soal pilihan ganda, terus jawaban ini tidak ada, ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ya. 32 dan 6 itu bisa dibagi 2. 32 dibagi 2 itu sama dengan 16 dan 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti sama dengan 16 per 3 akar 6. Ini sudah jawaban yang paling sederhananya yang ini ya. Nah itu nanti untuk kalian silahkan diperhatikan, dipahami soal ini dan jawabannya. Kalau dalam prosesnya masih ada yang masih bingung silahkan tanyakan ya.
untuk pertemuan yang sekarang Bapak berikan kesempatan untuk kalian lebih memahami dan nanti kalian mengumpulkan jawaban, bukan jawaban. Jadi tugas kalian di rumah itu adalah bertanya aja, bertanya apa yang tidak dipahami. Kalau misalkan sudah dipahami, semuanya sudah paham, tinggal kalau misalkan sudah paham semua, buktikan dengan mengirimkan hasil jawaban kalian. Dan hasil jawabannya itu jangan kalian tekan diri kalian supaya dapat dan hasil jawabannya jangan sampai kalian terlalu menuntut diri untuk memperoleh jawaban yang sempurna ya, sempurna. Jadi diusahakan sesempurna mungkin. Kalau memang itu sudah dikatakan yang maksimal ya, maksimal, silakan dikirimkan. Nanti Bapak insya Allah akan membahas jawaban yang kalau misalkan ada kesalahan dari pengerjaan kalian, mungkin nanti Bapak akan terangkan lagi ya, seperti itu. Jadi nanti di rumah kerjakan soal-soalnya, dipahami nomor 1, dipahami dulu, terus nanti nomor 2 dan nomor 3 silakan dicoba dikerjakan, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami cara menyelesaikan persoalan ini. Oke, jadi untuk yang pertemuan sekarang Bapak hanya membahas itu saja ya, nomor 1, terus nanti nomor 2 dan nomor 3 coba kalian kerjakan, dicoba dikerjakan lagi di rumah ya. Terus kalaupun tidak bisa menjawab ya, kalian tugas kalian itu ganti, bukan dengan mencari jawaban tapi nanti buat pertanyaan ya, buat pertanyaan. Ini sini Bapak mungkin akan sedikit membuat contoh lah ya, contoh misalkan di sini segitiga PQR, mungkin dari nomor 1 nih, kenapa ini R kecil itu apa? Sebenarnya ini bisa kalian dapatkan jawabannya di materi Bapak yang sebelumnya ya. PQR, ada yang kapital, ada R kecil gitu ya. Kalaupun misalkan kalian belum sempat mempelajari itu, boleh langsung bertanya ke Bapak ya. Oke, terus yang nomor ini misalkan ini panjang, diketahui ada segitiga ABC. Nah, ini yang suka lolos itu, ini siku-siku. Ini siku-siku itu berapa sih? Nah, itu kan. Ukurannya berapa dan lain-lain ya. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Bapak doakan mudah-mudahan setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya itu menjadikan kalian menjadi lebih baik ya. Karena orang yang paling beruntung itu adalah orang yang selalu memperbaiki diri setiap waktunya ya. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.